Salam bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan saya nekan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Oh, iya maaf. Oh iya Mas, tadi saya mau ini WA. Cuma saya kan udah ngebel sama Mbak Miss Yuni. Mau nanya, iya itu kan tetangga saya di Lampung ini suruh nyariin kerjaan ada enggak? Katanya kan umurnya udah 50 sama 54. Ya saya tanya sama Miss Yuni, katanya nggak bisa. Udah, berarti sudah ada jawaban. Iya, saya bilang ya udah makasih Miss, saya bilang gitu, kalau nggak bisa gitu. Iya. Ya katanya umur berapa? 38 ya maksimal. Ya 40 45 kalau ex Hongkong. Iya 45. Ex Singapura ya nggak apa-apa, tapi kalau non ya sudah berat, Mbak. Oh, ini dia ex Taiwan. Kalau 52 ya pusing, resiko. Iya. Udah kena asam urat, udah kena encok, terus orangnya sensitif, pakai perasaan, badannya capek, nggak bisa gesit. Nah, banyak sekali persoalannya, ya kan? Jadi sampean juga bisa jelasin. Kalau nggak percaya suruh telepon sendiri. Jadi jangan sampean yang nanyain. Jadi sampean jadi sampean juga kalau ditanya sama siapapun, ya kan? Sampean ditanya sama siapapun tentang pekerjaan di Hong Kong, sampean kasih aja channel YouTube supaya mereka ngeliat. Soalnya kan gini nih. Ya tadi. Ya, sebentar. Tadinya saya nggak tahu kalau mau masuk channel YouTube, kira saya cuma lewat HP aja begitu. Enggak, maksud saya gini loh, Mbak. Dengerin saya ngomong. Sampean kan di Hong Kong, ya kan? Iya. Sampean kan ditanyain pekerjaan. Tolong dong cariin kerjaan, kan gitu tuh. Iya. Ya, kalau sampean mau bantu mereka, nih lihat channel YouTube ini. Yuni TKW Hong Kong, nih lihat channel YouTube nih Sandro Jabrik, biar kamu tahu. Soalnya, ya kan, kalau dia yang mau kerja, sampean yang mencari dan usianya sudah sebegitu, resiko nanti kan ada di sampean. Iya. Ya, tapi kalau biarkan mereka nonton sendiri, mereka lihat sendiri, mereka menyimpulkan sendiri, artinya sampean kan tenang, nggak dijadikan salah-salahan. Iya. Ya kan, namanya orang di kampung kan kadang-kadang orang nggak bisa bantu aja sombong, nggak bisa bantu, kan ada yang kayak gitu tuh. Iya. Nah, kasih ini channel YouTube, kamu lihat, kamu tonton, kamu pelajari, kamu mau nelpon di situ ada teleponnya, biar sampean itu enak. Oh iya. Iya, biar sampean itu enak, bahwa biar mereka itu pada melihat kenyataannya sendiri. Biar nggak, maksudnya kan tanya sama sampean, ya udah kasih info aja. Sampean dapat nomornya Miss Yuni, nomor saya dari lihat apa, saya tanya. Ya saya lihat YouTube. Nah, makanya YouTube-nya kasih ke mereka. Iya. Bisa dipahami nggak? Iya. Nah, jadi kalau mereka ngelihat YouTube itu sampean nggak beresiko, tapi sampean juga udah membantu mereka. Terkecuali, ini ya, terkecuali kalau memang mau cari bonusan. Nah, ini terkecuali. Ya, sekali lagi saya ngomong, terkecuali. Iya, enggak, saya enggak minta apa-apa kok, cuma nolongin ini. Iya. Makanya kan saya tadi ngomong. Saya kan tadi ngomong terkecuali, kan begitu toh, Mbak E? Iya. Ya, jadi dengan mereka banyak nonton YouTube, maka mereka semakin pinter. Jadi nggak cuman sampean yang pinter, mereka juga biar nonton, biar pinter juga. Biar ngerti juga Hongkong itu kayak gimana, seperti apa. Kan mereka ex Taiwan, kan begitu toh, Mbak? Iya. Ya, jadi kita itu membagi ke teman-teman kita itu juga biar supaya memahami dan mengerti bahwa dunia sekarang itu sudah sangat canggih.
Jadi udah nggak perlu lewat PL, ya kan. Sekarang tinggal buka HP-nya atau anaknya atau cucunya kayak gitu kan. Iya. Jadi seperti itu Mbak E. Cukup? Iya. Cukup, makasih banyak Iya. penjelasannya. Ya udah nanti saya sampaikan. Ya sehat selalu Mbak E ya, sampai orang baik. Iya, makasih Yo, banyak. bye-bye. Iya. Yo, assalamualaikum. Bye. Salam. Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak? Oh, saya Mas. Oh sorry. Gimana Mas? Apa yang harus saya jawab? Enggak, maksudnya itu jobnya job beneran resmi gitu. Mas, sampean sudah tahu saya apa belum? Itu penting. Belum, saya pertama kali. Nah, kalau sampean belum tahu sampean, sebaiknya sampean tonton beberapa sosial media saya. Oh, Baik Facebook, oke. baik YouTube. Tapi sekarang karena sudah sampean telepon tak perkenalkan. Nama saya Sandro Egi Arifian. Saya YouTuber Hongkong, Mas. Ya. Oh, iya. Ya, dan saya ngupload konten-konten di channel YouTube. Dan saya juga memberikan informasi di Facebook. Kalau sampean bertanya, itu resmi atau tidak, saya akan menunjukkan sampean kontrak kerjanya Mas. Oh, gitu. Bisa nggak sampean berpikir kalau saya sudah menunjukkan kontrak kerjanya? Apakah karena sampean di luar sana sering ketipu dan semuanya sampean menganggap saya juga bagian dari penipu? Sehingga bertanyanya memastikannya sampai 2 kali 3 kali. Saya juga sudah menginformasikan ke sampean bahwa ESLS itu bagaimana skemanya. Tapi saya pastikan sampean nggak membaca. Enggak, maksudnya iya, tadi kan saya lihat semuanya. Nah, gitu kan. Iya, maksudnya waktu kemarin gitu kan yang di tempat di Miss Uni itu tentang job cowok gitu kan. Katanya Miss Uni kan di situ tercantum yang tidak ada job cowok sama sekali di Hongkong. Nah, makanya itu banyak yang ketipu lah, inilah itu loh. Oh, makanya saya lihat Mas itu semua Pak yang tadi kirim. Oh, betul di depan Masnya resmi gitu kan. Maka saya nanya, oh emang benar Mas gitu. Ya berarti sampean kan lebih percaya sama YouTuber yang jumlah subscribernya lebih banyak dibandingkan yang lebih kecil, dan sampean juga nggak melihat konten saya toh. Hanya satu patokan. Enggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Satu patokan aja itu nggak cukup Mas. Betul. Ilmu kita itu harus banyak referensi gitu loh. Jadi segala sesuatu jangan ditelah mentah-mentah. Makanya kenapa aku bilang kalau sampean mau menjelaskan, telepono saya tak jelasin. Karena sampean sekali lagi saya juga tidak boleh disclaim ya. Bahwa channel yang sampean sebutkan tadi itu belajarnya juga dari saya gitu. Aku sombong-sombongan aja udah. Kalau nggak bertanya, tanya sendiri orangnya. Kenal Sandro nggak? Gituin aja. Kena tanya sama beliaunya, jawabannya aku nggak ngerti. Kalau aku nggak kenal, nggak ngerti, ya wis, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gitu. Karena sekali lagi, karena memang yang paling terlihat posturnya itu pasti yang jumlah subscribernya jauh lebih banyak. Karena sosial media merekomendasikan. Sedangkan, nah kalau pekerjaan cowok itu sebenarnya ada dan banyak. Tinggal persoalan aja lah, kita ngerti nggak tata cara dan aturan. Nah kalau sampean pertanyaannya sampean tadi tata cara dan aturan, kan saya jelaskan sudah pakai formnya resmi dari labor departemen loh, ya kan? Yo. Ya tinggal sampean ya. Misalnya gini, mau nanya gini loh Mas. Boleh. Enggak, saya sih sebenarnya sih kemarin tuh ngambil paper gitu. Oh masih bisa gitu. Ini pertanyaan awal doang ya, awalnya dulu gitu sebelum jelaskan yang lain. Itu yang pertama. Emang masih bisa kalau lewat resmi gitu? Kalau saya bilang sampean paper terus mau cari pekerjaan resmi di Hong Kong, saya nggak bilang tidak bisa ya. Saya cuman kalau memang bisa itu kemungkinannya 10%. Nah, sampean tadi kan WA, sampean punya istrinya punya ID Hong Kong. Makanya ini kan yang harus kita sampaikan lagi. Sampean masih ada
Mas, kenapa saya bilang 10%? Karena masih ada celah pasangan sampean ID Hong Kong. Ya, kalau sampean sudah sama, istri sampean menikah dan itu resmi di Hong Kong, ya kan? Nah, kemudian sampean apply visa dan visa sampean disetujui dependent Hong Kong, maka pekerjaan resmi itu bukan hanya 10%, 100% pasti bisa. Nah, persoalannya sampean dengan istri ini, istri sebagai penjamin ini bisa meloloskan sampean untuk dapat dependent visa enggak? Meskipun sampean paper itu masih ada kemungkinan. Makanya saya tadi bilang 10%. Nah, tak jelasin. Maksudnya kalau maksudnya gini, kalau istri saya kan kita belum nikah di Hong Kong, maksudnya belum, kita nikahnya di sini gitu. Terus kan waktu itu kan dia emang memegang ID Hong Kong udah lama gitu kan, permanen gitu kan. Emang waktu itu ya bodohnya saya itu nggak dulu gitu kan, mau cari tentang kayak gini sih bisa ke Hong Kong tuh caranya gimana, itu nggak satu-satu, udah nyari kemana-mana lewat PT ini nggak ada jawaban yang bisa gitu. Dan istri saya juga kan kerja terus sibuk mau nanya ke orang yang di sana pun nggak ada yang tahu, makanya ya udahlah lewat turis gitu kan, mau mencoba gitu, turis bisa ya, akhirnya pada waktunya ya kayak gitulah. Terus kemarin ya karena ya paham lah kalau misalkan kita kerja kita takut ujungnya ya udah balik sini gitu. Terus kita rencana tuh maksudnya ke dia gitu, gimana caranya bisa kongkol lagi atau nikah atau misalkan kayak gimana atau ngeplay atau kayak gimana, maksudnya kayak gitu. Nah intinya jadi ininya gitu, kita belum nikah di Hong Kong, jadi apa itu bisa gitu. Ya nggak bisa. Malah 10% tadi hilang. Sampean harus menikah dulu. Ketika sampean sudah menikah, mengajukan dependent visa, baru kesempatan itu akan muncul. Kalau kayak gitu berarti kita harus nikah di Hong Kong kayak gitu ya? Duh, iya, kalau memang sampean nggak harus. Kalau sampean memang nggak pingin menikah di Hong Kong, surat pernikahan sampean, istri sampean harus mengajukan dependent visa dengan surat nikah sampean Indonesia ke imigrasi Hong Kong untuk menjamin sampean. Ya surat nikah sampean di Indonesia itu istrinya yang harus memperjuangkan. Kalau istrinya sampean mau memperjuangkan sampean, suruh telepon saya kasih tahu. Siap kalau begitu ya. Jadi nggak cuma sampean aja yang mengerti, istri sampean juga biar belajar mengerti. Iya, dia tuh kan waktu kemarin itu kan aku suruh nyari orang yang di Hong Kong yang lebih paham. Tapi kan saya udah nyari nggak nemu. Nah aku nanya kemarin tentang ke si YouTuber ini yang tadi sebut dia, udah gitu kan. Terus aku bilang dulu pernah paper, kata dia sama jawaban kayak Mas gitu, harus nikah di Hong Kong, kalau enggak ya surat-suratnya yang di Indonesia diajukan ke sono gitu, katanya gitu. Yo kan sudah jelas tuh. Maksudnya kan jadi dia tuh ya sekarang tuh belum nemuin orang yang kasih tahu dia gitu gimana caranya, harus kemana, kayak gimana, kayak gitu. Ya suruh telepon saya, atau kalau perlu gitu. datang ke tempat saya biar jelasinnya enak. Siap. Ya, jadi gitu. Kemungkinan agar sampean bisa mendapatkan pekerjaan di Hong Kong dengan jalur istri sampean sebagai penjamin untuk dependent visanya, saya akan jelaskan sama istri sampean. Saya sama sampean pun saya juga bisa menjelaskan. Kalau istri sampean nggak yakin, suruh nonton channel YouTube saya, suruh nonton Facebook saya, suruh datang nemuin saya. Aku orangnya nggak gelap Mas, aku juga bisa dilihat, bisa diketemui gitu loh. Kemarin deh Mas Kim mau nanyanya gini loh, yang satu caranya kan yang surat nikah saya kan ada harus mengajukan ke sana. Nah yang satu lagi kan ada yang ngasih tahu gini, katanya kalau misalnya kalau mau nikah sama dia atau kayak gimana, dari misalkan gini loh, misalnya kita belum nikah, misalnya ini kita belum nikah gitu kan sama dia di Indonesia, intinya kita masih pacaran misalkan katanya gitu kan. Nah anggapannya si dia tuh kan di Hong Kong, gimana caranya tuh bisa apa enggak kayak gitu, dia ngambil saya dari Indonesia dan nikah di Hong Kong gitu. Bisa kayak gitu. Anak yang pernah overstay di Hong Kong menikah di Hong Kong ya bisa.
Oh, itu ya. Hong Kong itu tidak melarang hubungan antar personal. Hubungan cinta kasih itu sangat diakui. Dengerin saya ngomong dulu. Iya, Kita siap, siap, gantian siap. ngomongnya, ya. Oke. Ya kan. Tetapi untuk memberikan visa, apalagi dependent visa, itu tergantung yang menjamin. Oh. Penjaminnya kan istri sampean. Nah, tergantung nih. Oke. Dia bagaimana bekerjanya, dia ada membayar pajak enggak, dia punya hutang apa enggak, selama ini pendapatannya menunjang enggak untuk kehidupan. Kalau menjamin sampean, istri saya juga begitu. Dulu menjamin saya. Iya kan, istri saya memenuhi syarat sehingga visa dependent buat saya keluar. Tapi saya nggak pernah ada catatan paper ataupun overstay. Oh, Ini terus itu bedanya, makanya sekali lagi, tetapi bukan orang paper atau overstay itu tidak menutup kemungkinan. Sekarang tergantung perjuangan istri sampean. Oh, iya. Nah, ini masih masuk akal dan logika, tidak dipangkas. Dia nggak ada job pekerjaan cowok. Nyatanya, saya bisa nunjukin ke sampean, orangnya ada, kontraknya juga ada. Berarti kan setiap omongannya itu belum tentu dipatahkan, belum tentu iya, kondisi-kondisi tertentu. Jadi sekali lagi nggak bisa gebyah-uyah, kita harus berhati-hati. Jangan sampai, sekali lagi, ya kan. Makanya kan zaman sekarang referensi untuk mencari sebuah informasi itu kan banyak, Mas. Betul. Dan siapa yang menyampaikan informasi itu kan ya butuh dicek kredibilitasnya. Betul. Jadi jangan cuman acuannya adalah jumlah subscriber. Iya. Maksud saya tuh begitu. Nah, orang-orang sekarang itu harus kritis dalam berpikir. Iya. Ya kan? Dia harus mengumpulkan, dicari informasi. Kalau ada 10 informasi, carilah dari ke-10 itu di mana letak yang sama. Jadi kalau 10 itu menyampaikan secara beda-beda semuanya dan tidak ada yang sama, berarti ini masih absurd. Gitu. Tapi kalau ada 5 informasi kita terima, dari ke-5 informasi kalau sampai simpulkan ada 1 dan 2 hal yang memiliki kesamaan, itu bisa kita ambil. Iya. Informasi itu kan dicari yang sama, bukan yang tidak sama. Iya, betul. Kalau tidak sama bukan berarti ya, ini kan tergantung manusianya. Sampean tanya sama Pak Muldoko sama Pak Habibie, pasti jawabannya akan berbeda. Iya, betul. Tergantung persoalannya ini apa. Tapi kalau sampean bertanya sama YouTuber, nah YouTuber ini kapabilitas cara berbicaranya bagaimana? Iya, betul. Bagaimana sampean bisa membaca konten-kontennya? Itu kan ya penting. Sekali lagi. Oke, sekarang sampean mau nanya apa? Kelihatannya sudah mau nanya. Oke. Tak jawab. Enggak, jadi segini loh, Mas. Jadi intinya kan saya jujur aja kan, saya sama yang ini kan nikahnya dulu nikah ibaratnya dulu di atas tangan, ibaratnya nikah siri gitu kan dulunya gitu kan. Nggak sempat beli bikin buku nikah lah gitu dulu tuh, karena terhambat dia tuh nggak ada KTP waktu dulu tuh. Kita nikah 2017 gitu, sedangkan KTP dia tuh diurus-urusnya pokoknya ribet lah, jadi kita terhambatnya di situ gitu, sampai dia berangkat lagi ke Hong Kong gitu kan, mau urus juga masih tetap susah katanya gitu, harus dia pulang dulu, belum pulang. Nah kemarin saya ke Hong Kong ya kayak gitu. Jadi intinya kan kalau kayak yang mengajukan yang kemarin bilang tuh kan harus ada buku nikah gitu kan, ke imigrasi misalnya gitu kan kalau nggak ada gitu, misalnya kalau kita nggak ada buku nikah tuh caranya tuh seperti yang bilang tadi ke Mas gitu, apa dia bisa ngambil saya dari Indonesia, caranya gimana, terus saya terbang misalnya gitu kan, terbang nikahnya di Hong Kong gitu. Loh, ya nggak ada masalah, makanya kan istri sampean masih betul, masuk akal. Hmm. Masih bisa, tergantung bagaimana usaha pasangan sampean itu seriusnya dengan sampean. Saya aja dengan istri saya itu menikah 2 kali, di Indonesia dan di Hong Kong.
Makanya visanya turun. Hmm. Gitu loh Mas. Jadi Hong Kong ini persoalannya bukan bisa dan tidak. Dokumen pendukung kita itu bisa ada nggak, dan bisa dipercaya nggak, dan bisa dipertanggungjawabkan nggak. Persoalannya itu di situ. Lah saya kan nggak ngerti sampean sama pasangan sampean hubungannya sampai sejauh mana. Iya maksudnya dulunya tuh ya kayak Loh gitu nggak, lah. makanya kan sekali lagi, kalau sampean ngomong dengan saya, sampean bisa merasakan saya ini orang tahu-tahuan apa tahu beneran. Iya. Aku nggak menyombongkan diri, tapi dari cara dan nada saya berbicara, menyampaikan informasi kepada sampean, kan sampean bisa merasakan. Walaupun sampean mencurigai yes or no, tak jawab. Dan jawaban saya data, dan jawaban saya informasi lengkap. Iya betul. Bahasa Inggris coba. Iya. Kalau tanya kan, tanya sama sebelumnya nggak ada, jawabannya cuman kayak gitu kan. Iya, nanya yang sebelumnya itu dia cuman nanya saya, dia jawabnya simpel, jadi saya juga bingung gitu kan. Mau nanya lagi dia gimana gitu kan. Soalnya saya kan dia juga nanya ke bojoku yang ini kan, aku juga nggak ada orang buat nanya lagi gitu. Makanya sekarang nanya ke Mas itu pengen panjang lebar tuh kayak gimana. Jadi intinya gini ya Mas. Jadi intinya bisa gitu. Jadi nanti dia tuh ngurus gitu. Saya tidak ngomong bisa atau tidak. Sampean yang menyimpulkan. Saya tadi bilang kan, ada kemungkinan tergantung pasangan sampean berjuangnya. Iya makanya. Ya makanya jangan dibilang bisa. Aku sampean disclaim kan, berarti bisa kan. Sampean bilangnya gitu kan. Sedangkan saya kan tadi tidak. Tergantung. Saya masih bilang begitu. Loh ini naik di konten Mas. Saya dalam menyampaikan sesuatu itu harus sebijaksana seperti apa yang ada dalam benak saya. Tinggal cara menangkapnya sampean aja gimana. Kalau saya sih ingin menyampaikan sesuatu yang benar, yang bijak menurut saya, tapi menurut saya loh ya. Benar menurut saya kan belum tentu benar menurut orang lain kan, itu persoalan. Nah, tapi dari apa yang saya sampaikan, sampean kan sudah bisa memahami dan harus bagaimana dan harus seperti apa kan sampean sudah paham. Dan itu jadi yang paling penting. Jadi intinya saya nanya cuma sekali, berarti dia tuh harus pergi kemana gitu untuk memproses itu. Kan saya tadi bilang ke imigrasi. Saya tadi bilang kalau dia mau jalan sendiri silakan ke imigrasi. Ya, untuk daftar, googling. Sampean pun googling juga bisa. Cara menikah, cara mengajukan dependent visa, bagaimana menikah. Imigrasi Hong Kong itu memberikan informasi secara detail dan lengkap. Masalahnya orang kita itu mau nggak belajar dan cari tahu. Masalahnya di situ. Oke. Cuma nanya udah bayar berapa, saya mau udah ya dimakan sama tukang tipu. Iya bener. Itu loh Mas. Kalau saya nipu, terlalu murah harga diri saya Mas. Bener. Ya, sorry aja gitu loh kan. Persoalannya nanti lah kalau nggak gini, kalau misalkan nanti dia nggak paham atau kayak gimana, dia suruh telepon Mas atau enggak suruh ke tempat Mas gitu aja. Iya. Kalau bisa nggak usah telepon, sampean tunjukkan aja konten saya. Dia ngelihat kalau dia sudah perlu nggak usah telepon, langsung silakan janjian. Alamat rumah saya juga ada di channel YouTube. Saya orangnya nggak tipu-tipu, nggak main-main. Siap. Semuanya saya infokan komplit lengkap jelas. Silakan datang ke tempat saya. Kalau mau dibantu ya boleh. Iya, siap. Mau nggak bayar jasanya kan, itu aja. So simple aja. Iya, nggak apa-apa. Intinya dari kemarin saya nyari orang yang bisa nolong, yang paham, yang bisa jelasin ke dia. Makanya susah. Makanya sekarang ada Mas, beruntung. Intinya bisa nggak bisanya itu gimana nanti, yang penting berusaha dulu aja gitu. Ya, yang penting itu cari informasinya yang tepat. Betul. Karena sekali lagi, ketidakbisaan seseorang dalam mencapai sesuatu itu karena tidak tahu jalannya dan tidak mengerti kemana cari taunya.
Iya, betul. Oke Mas, kalau gitu makasih Mas. Kalau enak infonya nanti saya hubungi Mas lagi, kalian di runding lagi, gitu Mas. Oke. Oke, Yo. makasih ya Mas. Yo, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman semuanya, ya informasi sekali lagi ya. Beda manusia, beda cara menyajikan. Beda manusia, beda cara berpikir. Saya tidak mendiskreditkan ya kemanapun, tapi sekali lagi ya kan, informasi itu dikumpulkan sebanyak-banyaknya dan disimpulkan sesuai, dan mana yang bisa diterima oleh logika. Saya tidak menyalahkan A, menyalahkan B, menyalahkan C, menyalahkan D. Atau saya tidak membenarkan A, B, C, D, E. Saya tidak pernah menyalahkan. Saya berusaha tidak menyalahkan, saya berusaha tidak membenarkan. Tapi pastikan dulu informasi itu bisa dilogika, masuk akal, dan jelas. Ya, karena kalian dikasih cara berpikir, kalian dikasih otak, mata, telinga, semuanya itu sebagaimana kalian mau memaksimalkan info. Ya kalau cuma satu bertanya jawabannya enggak, ya putus asa, selesai. Ya kan. Terus sekali lagi, patokan kebenaran. Nah ini yang kalian harus pahami. Kebenaran itu dilihat dari sisi mana dulu. Dari siapa yang menyampaikan. Ya kan. Karena kebenaran ini tidak ada yang mutlak. Kebenaran secara absolut itu tidak ada. Bahkan kebenaran adanya Tuhan itu masih banyak orang yang memperdebatkan. Nah itu untuk Tuhan, apalagi sekedar informasi. Galilah informasi sebanyak-banyaknya, kumpulkan, gunakan nalar dan logika kalian. Banyak sekali ya teman-teman hari ini tuh menanyakan job cowok. Kalau saya gampang, nggak mau capek, bilang aja nggak ada. Daripada saya bertele-tele. Tapi giliran mereka akan dapat, mereka akan bisa bikin konten. Nah, supaya gampang, saya bukan menjadi orang yang seperti itu ya teman-teman. Saya menjelaskan sesuai dengan kapasitas saya. Saya menjelaskan sesuai dengan pengetahuan saya dan kemampuan saya. Kalau saya bilang ada dan saya bilang bisa, itu karena saya tahu, saya ngeliat. Tapi ketika saya ditanya, saya lagi ada nggak? Lagi kosong. Nah, saya akan jawab. Saya disuruh mencarikan, saya bukan calo. Kalau saya ditanya informasi bagaimana caranya, di konten saya semuanya sudah saya jelaskan. Oke? Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.